اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Allah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para mahasiswa dan mahasiswi Jamaah Pengajian LPPK UIN Antasari Banjarmasin, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari akhir nanti. Bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1443 Hijriah, pada rekaman pengajian online LPPK kali ini saya akan mengemukakan sekelumit penafsiran ayat Al-Quran yang berkaitan dengan peringatan maulid Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran terdapat banyak sekali ayat yang berbicara tentang Nabi kita,
Nabi Muhammad SAW. Mulai dari ayat yang menginformasikan tentang rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus Nabi kita sebagai Rasul. Dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 81 dan 82, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin faman tawalla ba'da dhalika faulaika humul fasiqun. Artinya, ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepadamu seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad, yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka, para nabi, menjawab, kami mengakuinya. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu, para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Jadi, jauh sebelum kelahiran nabi kita, para nabi sebelum nabi kita telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa apabila datang seorang rasul bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan beriman kepadanya dan menolongnya. Perjanjian para nabi ini mengikat pula umat mereka, umat-umatnya. Hal ini, kata Pak Prof. Quraisy Shihab dalam tafsir beliau, menunjukkan bahwa diutusnya Nabi kita ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan jauh sebelum penciptaan Adam alaihi salam. Dalam sebuah riwayat hadis disebutkan, anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, mata kunta nabiyyan? Qala kuntu nabiyyan wa adamu baina ruhi wal jasad. Ini dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa seseorang bertanya kepada Nabi, kapan engkau diangkat sebagai nabi? Lalu beliau menjawab, aku sudah diangkat sebagai nabi sementara Adam masih di antara ruh dan jasad. Artinya apa? Artinya sebelum Adam diciptakan, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diangkat, sudah ditakdirkan sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat hadis disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman ra'ani wa amana bi wa tuba liman amana bi wa lam yarani sab'a mirar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beruntunglah orang yang melihatku dan beriman kepadaku, dan beruntung pula orang-orang yang beriman kepadaku dan tidak melihatku. Orang-orang yang beruntung, kelompok yang pertama itu mereka adalah para sahabat Nabi yang hidup sezaman dengan beliau. Sedangkan kelompok yang kedua adalah orang-orang yang beriman kepada beliau meskipun tidak pernah melihat beliau. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ditakdirkannya menjadi umat Nabi kita, Nabi yang paling mulia. Kita beriman dan menjadi pengikut beliau. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bersabda, fuddiltu 'alal anbiya'i bisittin, u'titu jawami'al kalim, wa nusirtu birru'bi, wa uhillat liyal maghanimu, wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidan, wa ursiltu ilal khalqi kafatan, wa khutima biyan nabiyyun. Ini terkait dengan keutamaan nabi kita dibanding nabi-nabi sebelumnya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, kata beliau, aku diutamakan atas nabi-nabi yang lain dengan 6 hal. Yang pertama, kepadaku diberikan jawami'il kalim. Jawami'il kalim itu ada yang mengartikannya dengan Al-Quran, ada juga yang memaknainya dengan bahwa beliau itu dikaruniai kemampuan untuk mengungkapkan sesuatu dengan kalimat yang ringkas tetapi mengandung makna yang banyak begitu. Yang kedua, aku ditolong dengan rasa gentar di hati musuh. Jadi kalau ada musuh berhadapan, pasukan musuh, maka 6 bulan jarak perjalanan itu musuh sudah gentar dengan keberadaan pasukan Nabi. Yang ketiga, dihalalkan untukku ghanimah atau rampasan perang. Yang keempat, seluruh permukaan bumi ini dijadikan suci dan dibolehkan menjadi tempat sujud. Yang kelima, aku diutus, kata Nabi, untuk seluruh makhluk semuanya. Dan yang keenam, aku sebagai penutup para nabi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kita semua istiqamah sebagai pengikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para mahasiswa mahasiswi pengajian online LPPK UIN Antasari rahimakumullah. Dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 107 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Artinya, kami tidak mengutus engkau, Nabi Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Pak Quraisy Shihab dalam tafsir beliau di tafsir Al-Misbah menjelaskan makna ayat ini. Beliau menyatakan redaksi ayat tersebut itu sangat singkat, tetapi ia mengandung makna yang sangat luas. Meskipun hanya 5 kata, ayat itu dia mengandung 4 hal yang pokok. Yang pertama, menyatakan tentang Rasul, utusan Allah. Dalam hal ini adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menyatakan bahwa yang mengutus beliau ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang diutus kepada siapa diutus? Kepada seluruh alam. Yang ketiga, yang keempat tentang risalahnya. Risalahnya adalah sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu an menyatakan, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innama ana rahmatun muhdah. Nabi menyatakan bahwa aku ini, kata beliau, tidak tiada lain kecuali sebagai rahmat yang dihadiahkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dinyatakan sebagai rahmat bagi seluruh alam, ini menunjukkan bahwa diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diutusnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukan hanya sebagai kasih sayang Allah kepada umat Islam saja, tetapi seluruhnya, bahkan kepada orang-orang kafir pada zaman beliau. Ini orang-orang yang tidak percaya pun mendapat rahmat, bahkan seperti itu. Apa mendapat rahmatnya? Berbeda dengan umat terdahulu yang ingkar kepada Nabi, ingkar kepada nabi-nabi mereka. Kalau umat terdahulu ingkar kepada nabi-nabi mereka, kafir kepada nabi-nabi mereka, menentang nabi-nabi mereka, itu langsung Allah bisa turunkan azab kepada mereka. Allah benamkan mereka ke dalam tanah. Ada yang mendapat siksa dengan berupa gempa bumi, ada yang berupa tenggelamkan ke dalam lautan dan sebagainya. Sementara orang-orang kafir pada zaman Nabi ini dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seperti itu, tidak mendapat siksa sebagaimana umat-umat terdahulu. Kemudian kita
juga sangat pernah mendengar terkait dengan riwayat bagaimana Nabi memerintahkan kita untuk berakhlak kepada binatang, ya, kepada tumbuh-tumbuhan juga, kepada sesama umat manusia, kepada makhluk-makhluk yang lain, agar tidak menyakiti makhluk-makhluk yang lain. Nah, ini akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau adalah rahmat untuk seluruh alam. Kita sebagai pengikutnya, kita yang mengaku sebagai umatnya, tentunya wajib untuk meneladani akhlak beliau, melanjutkan apa yang menjadi misi beliau sebagai rahmat untuk seluruh alam. Jangan sampai gara-gara perbuatan kita, maka misi beliau sebagai rahmat bagi seluruh alam ini menjadi terhalang. Jadi jangan sampai kita menjadi penghalang dari rahmat untuk seluruh alam semesta ini. Islam mahjubun bil muslimin. Ini jangan sampai ini terus berlanjut. Jangan sampai itu terus berlanjut. Kita misalnya berperilaku yang keras kepada orang-orang yang lain, sehingga orang-orang takut kepada umat Islam. Itu bukan mendatangkan rahmat berarti. Umat Islam tidak mendatangkan rahmat kepada lingkungan sekitarnya. Bahkan misalnya berperilaku buruk kepada lingkungan, tidak mencontohkan contoh yang baik, merusak lingkungan misalnya. Itu bukan menunjukkan akhlak sebagai rahmat lil alamin kalau begitu. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani, bisa mewujudkan misi utama dari ajaran Islam, ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai rahmatan lil alamin. Para mahasiswa-mahasiswi peserta pengajian LPPK UIN Antasari Banjarmasin, rahimakumullah, sekali lagi kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diharapkan seyogianya berusaha untuk mewujudkan misi ini, misi rahmatan lil alamin ini. Jadi bukan hanya berkasih sayang kepada sesama umat Islam, tapi juga jangan membuat orang lain takut kepada umat Islam. Jangan membuat orang Islam ini menjadi direndahkan. Jangan membuat agama Islam direndahkan gara-gara perbuatan kita. Kita mestinya menjadi umat yang ideal, menjadi contoh teladan bagi umat-umat yang lain, ya, teladan dalam kebaikan tentu saja, teladan dalam kebaikan. Nah, itulah misi idealnya umat Islam ini. Mudah-mudahan kita semua mampu untuk mewujudkannya. Jadi kita tidak malu mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak membuat malu Nabi kita dengan perilaku kita. Ya. Demikian barangkali apa yang bisa saya sampaikan secara singkat untuk pengajian kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah khilaf mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.